Saya nggak nyangka secepat ini saya yang mulai ngomong. Apa yang dibaca Kak Ina tadi itu semuanya benar. Tapi kalau memang tidak masuk ke dunia itu, mungkin kedengarannya, itu kata dia aja. Itu kata si penulis saja. Sebenarnya apa yang ditulis itu sama siapa tadi narasumbernya? Mareta. Bagi saya yang sudah sering terjun ke lapangan, kedengarannya biasa-biasa aja, tidak mengagetkan. Sebenarnya kalau mau lebih paham lagi, terjun. Kalau tidak berani terjun, follow saya di Instagram. Nah, ini cara mulusnya mempromosikan diri nih. Saya mencoba cari kata yang tepat nih. Saking buruknya sistem di bawah, saking banyaknya temuan yang saya angkat, itu sekarang seolah-olah saya itu anti guru. Seolah-olah saya itu tidak pro kepada guru, tidak pro kepada kepala sekolah. Tetapi faktanya memang begitu. Begitu banyak korupsi di dunia pendidikan yang dianggap itu adalah normatif untuk memelihara sistem yang sudah sebegitu parah, tapi kelihatannya jadi normal, jadi normatif untuk mempertahankan keterlanjutan sistem yang memang sudah hancur. Dari atas hanya melepas ke bawah, berharap pengawasan berjalan, tetapi di bawah kalau namanya sistem, apalagi sistem ASN di sekolah negeri, ya gimana jeruk makan jeruk. Inspektorat Jenderal yang harus mengawasi di bawah, kalau ketemu yang nakal, kepala sekolah atau guru-guru yang nakal, ya ini sesama ASN, biarkan aja lewat. Hanya puluhan juta kok, hanya 100-200 juta kok. Nah itu kalau ketemu inspektorat yang tidak terlalu memikirkan dia punya karir. Nih apa maksudnya Bro-Ron? Bayangin bapak-bapak ibu-ibu, saya punya tim. Selama 13 bulan dari Desember 2024 sampai Januari 2026, kami berhasil mengembalikan dana 13 miliar. Ini dana PIP. 13 miliar kembali dari kantong oknum kepala sekolah, dari kantong oknum bendahara atau operator sekolah. Di mana yang seharusnya dana PIP ini turun dari negara, ini sistemnya, sistem turun ke siswa yang sudah langsung ke rekening atas nama siswa, bukan nama orang tua. Jadi dana PIP itu, program pemerintah itu mengizinkan anak SD memiliki rekening sekolah. Tetapi kepala sekolah, guru-guru yang menggunakan powernya kepada orang-orang desa, kepada siswa-siswa, kita yang atur, kita yang pelihara, kita yang atur semua dana PIP-nya, kartu ATM-nya diambil, buku tabungannya diambil, uangnya juga diambil. Bayangkan 13 miliar kembali dari sekitar 30-an sekolah, kembali sekitar ke 7.000 siswa. Jadi secara tidak langsung dana PIP ini bisa juga membantu ekonomi kecil di bawah, di mana seharusnya untuk membeli buku sekolah, seragam, dan lain-lain. Tetapi itulah sistem sampai sekarang. Saya tidak pernah sekalipun dipanggil oleh kejaksaan, oleh kepolisian, atau inspektorat, baik itu inspektorat daerah atau inspektorat kementerian, panggil, ini benar nggak sih yang kamu temukan, mana bukti-buktinya? Tidak pernah sekalipun. Jadi itulah sistem kita yang disebut tadi, ibaratnya itu adalah roda yang berputar, yang dibiarkan hancur, entah kapan bisa diperbaiki. Nggak pernah diproses hukum juga ya, Bro Ron? Ya, kalau kami sih sebenarnya ingin dana itu kembali ke masyarakat. Karena kalau diproses hukum kemungkinan pasang badan dananya nggak kembali ke masyarakat. Iya. Kalau teman-teman lihat saya itu bahkan sampai pernah ada ibu-ibu menangis, mohon 450.000 ini saya bisa beli sepatu anak saya, bisa untuk ongkosnya. Ada pernah saya temui 2 siswa putus sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membayar ongkos 7.000 perak per hari. Tidak jauh dari Jakarta, Kecamatan Tenjo,
hanya 1,5 jam dari Jakarta. Iya, Tangerang. 7.000 perak tidak sanggup, berhenti aja dek. Berhenti aja sampai saya tawarkan, oke, kita pastikan dana PIP-nya kembali, nanti saya bantu untuk ongkos sekolah. 1 tahun kemudian. Karena PIP kan memang untuk ongkos sekolah juga. Tetapi itu belum pernah ada yang dipenjarakan. Minimum saya dipanggil lah. Bukan GR nih, panggil nih. Supaya kasih tahu apa sih yang terjadi di bawah. Supaya tulisan-tulisan seperti yang kita baca di buku tadi, bukan hanyalah tulisan dari narasumber yang dianggap itu biasa saja. Enggak, kalau ke bawah itu lebih parah yang kita lihat dibanding apa yang kita baca. Karena kita lihat langsung, kita lihat tangisan mereka. Jadi memang belum ada yang pernah terproses. Oke. Beberapa sekolah ada yang pernah KDM. Ingat di Cirebon, kasus di Cirebon beberapa bulan lalu, siswanya curhat ke KDM langsung. KDM marah, panggil inspektorat, inspeksi, boom, kepala sekolahnya diberhentiin. Sekarang diproses hukum, pidana. Oke. Tetapi kan itu kalau viral, itu pun kalau orang-orang kuat yang memviralkan. Tapi kan seharusnya tidak begitu. Kalau kita mau merubah sistem, masa harus orang kuat? Rubahlah sistem dengan sistem penegakan hukum yang sudah ada. Jadi terima kasih. Sistem pendidikannya hancur, sistem penegakan hukumnya hancur. Untuk saat ini marilah kita banyak berdoa. Iya, amin. Terima kasih ya Bro Ron.